ini ibadah Natal Komisi Dewasa. Ya, untuk memulai ibadah Natal Komisi Dewasa, pada saat ini saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Mari kita bersama-sama. Hari ini hari yang dinantikan. Hari lahir Sang Juru Selamat Tuhan kita. Bersyukurlah senantiasa. Dengan penuh rasa syukur. Bersukacitalah selalu, sebab Anak Manusia membebaskan kita dari penindasan dan dari kuasa dosa. Memang patutlah kita bersukacita, Anak Manusia datang untuk menyelamatkan kita dari kekelaman. Marilah kita bersama-sama bernyanyi. Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Segala kemuliaan, kehormatan, pujian hanya bagi Dia, untuk oleh Dia, sebab Dialah yang patut disembah. Marilah kita bersama-sama bernyanyi dari Kidung Jemaat 109, Hai Mari Berhimpun. Hai mari berhimpun dan bersukaria, hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Terang yang ilahi, Allah yang sejati, telah turun menjadi manusia. Allah sendiri dalam rupa insan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Gembala dipanggil dari padang raya menuju palungnya yang rendah. Kita pun turut bergegas ke sana, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Demi kita ini, Ia sudah lahir, peluk Dia dalam iman teguh. Cinta kasih-Nya patut kita balas, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Ya Tuhan yang lahir pada hari ini, ya Yesus terpujilah namamu. Firman abadi yang menjadi daging, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu.
dipersilakan untuk kembali. Mungkin kita dalam doa. Mari saudara-saudara kita membuka acara kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, saat ini kami datang kepadamu, kami sungguh bersyukur kalau di tengah segala keterbatasan karena pandemi yang masih melanda negeri kami boleh bersekutu bersama-sama untuk merayakan kelahiran Kristus. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Engkau berikan bagi kami. Dan saat ini kami memohon kiranya Engkau berkenan hadir dalam ibadah hari ini. Engkau memberkati ibadah ini dari awal hingga akhir, sehingga semua boleh berjalan dengan lancar dan membawa sukacita bagi kami semua yang hadir. Kami menyerahkan acara ini ya Bapa ke dalam tangan-Mu. Biarlah semua boleh berjalan hanya dalam perkenanan kasih Tuhan. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Ya, Mas, taruh aja, Mas. Pada saat ini mari bersama-sama kita menyanyi dari Kidung Jemaat 102 di dalam palungan. Di dalam
Ibu Ida sepertinya putus, Bapak Ibu. Ya, saya gantikan ya. Pada saat itu Maria berkata kepada malaikat Gabriel, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Pak Gunawan di-unmute dulu, Pak. Keberserahan diri Maria sungguh mulia, sehingga lahirlah anak yang membawa sukacita. Dan ini di dalam palungan telah lahir juru selamat bagi dunia, yaitu terbaringlah Yesus berbalutkan kain. Bintangnya di langit mengkilap terang, dan Yesus tertidur lelap dan tenang. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudari yang senantiasa diberkati Tuhan, kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan di Natal kita hari ini, Natal Kristus yang diberlakukan untuk semua kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ucapkan syukur kepada Engkau. Kasih karunia, damai sejahtera, sukacita hadir dalam kehidupan kami, bahkan sampai hari ini di umur usia yang Tuhan berikan. Kami terus ada di dalam kesehatan yang baik dan juga di dalam pemeliharaan Tuhan. Natal Kristus bagi kami di hari ini akan memberikan tetap sukacita dan melahirkan bagi setiap kami kehidupan yang baru yang senantiasa dijaga oleh Tuhan. Hamba-Mu dalam keterbatasan dan kekurangan akan menyampaikan firman kepada setiap anak-anak Tuhan. Mari urapi dan berkati semua kami, supaya titah firman-Mu nyata bagi hidup kami hari ini dan yang akan datang.
Terpujilah Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kami mempersilahkan untuk Bapak Supardi dapat membaca dari Titus 2 ayat 11 sampai 15. Maaf, Pak Supardi. Iya. Ini tadi dimatikan ya. Mari kita membaca Titus 2 nomor ayat 11-15 yang itu begini bunyinya. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, yang mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semua itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah, dan firman Tuhan. Baik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, terima kasih kembali kepada Bapak Supardi yang sudah menyampaikan pembacaan firman Tuhan. Baik, saudara-saudaraku sekalian, hari ini kita ada di dalam ibadah dan juga di dalamnya ucapan syukur atas Natal Kristus bagi setiap kita di usia lanjut. Saya menyapa saudara-saudara semua, salam sehat, kuat di dalam Tuhan, tetap berenergi dan berprestasi bagi Tuhan. Nah, saudara-saudara, tema kita sukacita yang lahir di tengah-tengah kekelaman. Ketika saya waktu masih kecil dulu di kampung halaman kami, ibu saya terkadang meminta tolong saya untuk pergi ke warung. Ibu saya panggil saya, Agus, tolong kamu ke warung, nak. Saya langsung menjawab, mau beli apa, mah? Maka ibu saya katakan, tolong belikan mamah bedak. Langsung saya sambut, FIFA nomor 5. Ya. Karena di era 80-an itu bedak itu sangat digandrungi. Maaf saya sampaikan merek dagangnya, ya. Apalagi jenis yang nomor 5 itu sesuai dengan warna kulit ibu saya. Sampai di tangan beliau, karena itu bentuknya saset, maka dipotong ujungnya, dituangkan hati-hati di tangannya, telapak tangannya. Supaya jauh lebih melekat, biasanya ditetesi dengan beberapa tetes air. Setelah itu diratakan di tangannya, baru dipoles di seluruh wajahnya. 3-4 menit kemudian, berubahlah ibu saya menjadi wanita tercantik sak jagat raya Nusa Tenggara. Ya, itu kata suaminya, ayah saya. Di era 2000-an ini, saudara-saudara, ketika saya menjadi hamba Tuhan, maka saya sudah jarang lihat orang menggunakan bedak itu. Beberapa ibu saya lihat malah sudah menggunakan bedak di angka rata-rata mungkin 500, 1 jutaan, 2 jutaan, 5 jutaan ke atas. Bahkan yang ada sudah membeli juga bedak anti gores dan yang lain sebagainya. Supaya kalau toh nanti dipakai, diterpa oleh berbagai macam badai, angin puting beliung sekalipun, dia tetap dalam keadaan cantik. Apa yang saya utarakan di awal renungan ini adalah sebuah gambaran ataupun ilustrasi bahwa ketika Yesus Kristus lahir di tengah-tengah kehidupan dunia yang penuh kekelaman, pertama-tama dia menghadirkan keselamatan yang juga membawa sukacita. Ketika sukacita telah menjadi milik kita dan keselamatan menjadi milik pribadi kita,
Maka tugas Yesus yaitu mendandani kita. Kata mendandani berarti melakukan perbuatan-perbuatan secara nyata oleh Yesus, supaya itu menjadi contoh yang bisa merubah kehidupan saya dan saudara-saudara. Firman Tuhan dari Titus ini sangat-sangat mudah dipahami, saudara-saudara, karena dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya meninggalkan kefasikan, keinginan-keinginan duniawi dan yang sebagainya. Ketika anak-anak Tuhan, saudara-saudara, kita sebagai para pengikut Yesus, mau juga menerima sukacita itu, mau menerima terang, yaitu firman itu sendiri, maka saya percaya kata kekelaman ataupun gelap ini, kata hal-hal yang berkaitan dengan kekelaman, yaitu hal-hal yang melawan firman Tuhan, itu akan sirna dari kehidupan saya dan saudara-saudara. Nah, oleh karena itu, hari ini kita ada di Natal lansia, di usia yang bahasanya lanjut. Beberapa kesempatan saya di tahun ini, bahkan di Natal ini berkhotbah juga untuk orang-orang usia lanjut. Saya katakan mereka mempunyai keberuntungan tetap sehat. Sebenarnya ibu bapak yang saya lihat di screen ini masih dalam konteks dewasa muda sebenarnya. Ya. Karena Dewan Kesehatan Dunia, World Health Organization, mengeluarkan beberapa step umur 0 sampai 18 tahun itu usia dini. 18 sampai 50 tahun itu usia dewasa muda. Ya. 50 sampai 75 tahun itu usia dewasa. Dan 75 sampai dengan 90 bahkan 100 tahun baru itu usia orang tua. Jadi yang saya lihat di screen ini kebanyakan masih dewasa muda. Jadi belum terlalu tua. Nah, kita lihat saudara-saudara, di Natal Kristus dia mendatangkan juga apa yang dibutuhkan manusia. Yaitu apa? Terbebasnya dari segala bentuk dosa, kekejian, sifat-sifat duniawi. Nah, ini diharapkan kepada semua kita yang telah berumur ini untuk mempunyai kesempatan merubah. Di mana dan kapan kita bisa merubah? Waktu ibadah, waktu baca firman Tuhan, waktu perenungan, waktu menaikkan pujian. Kuasa Allah datang untuk merubah kita. Mengubah segala bentuk ketakutan yang menghadirkan, segala bentuk ketakutan yang menghadirkan juga mungkin gelap melihat masa depan. Maka Yesus hadir untuk memberikan yang namanya sukacita. Melalui apa Pak Pendeta? Tadi saya bilang, melalui ibadah. Cuma kan terkadang, maaf Bapak Ibu, saudara-saudara, Bu Pendeta, ya, para hamba Tuhan itu kan mempersiapkan khotbah itu kan durasinya panjang. Bisa 5 hari, 1 minggu, 2 minggu. Cuma ketika kami baru khotbahkan di mimbar, durasinya baru 15 sampai 20 menit saja, beberapa anggota jemaat sudah mulai tidak sadarkan diri. Ya, ini saya ungkapkan supaya kita semua ingat, ketika kefasikan dalam diri saya, si Nyoman, itu harus keluar, maka yang bisa mengeluarkannya itu firman Tuhan. Ketika kedegilan dan kebebalan ada di otak saya, yang mampu untuk menggantikan dengan kemurahan, kebaikan, itu adalah firman melalui puji-pujian, khotbah, dan yang lain sebagainya. Sehingga saya katakan ini kepada semua kita, sampai di umur yang cukup panjang hari ini juga, jangan pernah bosan dan berhenti untuk tetap setia melayani Tuhan, beribadah. Karena apa saudara-saudara, saya katakan demikian. Karena firman itu bukan hanya memberikan kepada kita kekuatan, tapi dia juga menjadi obat yang manjur dalam kehidupan saya dan saudara-saudara. Amsal katakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati itu bisa gembira kalau dia betul-betul berjumpa dengan sang pemberi, yaitu Yesus. Kegembiraan dunia itu kadang-kadang up and down. Apa yang saya maksudkan dengan up and down? Kalau kita lihat suami setia, istri baik, anak-anak bermasa depan baik, kita mempunyai sukacita yang up. Tetapi ketika usaha kita jatuh, kita mengalami kesakitan, mengalami kedukaan, sukacita kita down. Tapi ketika kita hidup dalam Tuhan, maka musim apapun yang hadir, maka kita tetap mempunyai pengharapan yang mendatangkan damai sejahtera, atau bahasanya yang paling mudah, yaitu sukacita. Dan kita hari ini dilatih. Saya tadi senang dengar puji-pujian yang disampaikan saudara-saudara, dan itulah yang menurut hemat saya
harus dilakukan oleh semua kita. Di umur berapapun harus nyanyi ya. Pak Supardi harus nyanyi, Bu Sumiati harus nyanyi, ya. Pak Yohanes harus nyanyi, semua kita harus nyanyi. Kenapa? Karena nyanyi itu mendatangkan ketentraman dan kekuatan. Nanti kalau sudah bisa onsite di GKI Buaran, nanti kita bisa harapkan para pendeta majelis bisa melaksanakan ibadah walaupun mungkin terbatas, ya. Lalu hidupkan kembali paduan suara yang ada. Ya, kenapa? Karena paduan suara itu banyak mendatangkan mujizat. Apa mujizatnya Pak Pendeta? Mujizatnya, paduan suara itu biasanya yang latihan intens itu cuma 10 orang. Tapi begitu tampil, 25 orang. Ya, ini mujizat. Mujizatnya, yaitu 10 yang latihan intens, belajar mengampuni yang 15 yang tidak latihan. Yang 15 yang tidak latihan, belajar rendah hati sama yang 10. 25-25-nya belajar bersyukur karena kita diizinkan melayani di rumah Tuhan. Ya, sehingga ini akan memberikan dampak sukacita. Nggak ada lagi yang di gereja, apaan sih nggak nyanyi? Ulangi, nggak latihan kok nyanyi. Wah, kebiasaan. Nanti habis nyanyi di panggung Tuhan, turun dari mimbar, berantem, ele-elean satu kepada yang lainnya. Mari jauhkan sifat-sifat duniawi itu, iri hati, dengki, dendam, pemarah, ya, hal-hal yang bisa mendatangkan, menggantikan sukacita dengan keadaan yang kurang benar. Titus ini menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perubahan sifat manusia. Di bagian kedua ini saya ingin sampaikan kepada semua teman saya, orang-orang Kristen nggak bisa diberikan label saleh hanya karena rajin nyanyi. Orang-orang Kristen nggak bisa dikasih label ya saleh, kudus hanya gara-gara rajin berdoa. Pendeta-pendeta seperti saya nggak bisa dikatakan hebat karena jago berkhotbah. Tapi semua kita bisa mendapatkan level ya, ataupun bisa diberikan kepada kita semacam cap bahwa kita orang-orang baik ketika kita mengerjakan firman Tuhan, melakukannya dengan setia tanpa harus banyak mengeluh di dalam kehidupan kita. Itu baru levelnya orang-orang Kristen yang grade-nya itu up, naik terus. Ya, firman mengatakan kalau dia hidup dalam hidup kita, maka tidak ada orang yang menganggap engkau rendah. Kalau si Nyoman ini melakukan kejahatan, maka dia akan direndahkan. Pertama oleh Tuhan, yang kedua oleh manusia. Karena apa? Karena kejahatan itu membawa saya kembali kepada lubang kebinasaan. Nah, ini saya sampaikan kepada semua teman saya, orang tua saya, teman sekerja kami di gereja, untuk melihat bahwa sukacita yang lahir. Kata lahir itu berarti menyampaikan sesuatu yang baru. Ibu bapak dan saya mempunyai karakter kekristenan yang baru. Tidak lagi menjadi orang yang hanya mempunyai kesempatan ya berbuat baik di waktu-waktu tertentu. Saya mengkritisi banyak orang, banyak persekutuan, saya katakan, orang-orang Kristen seperti kita, jangan hanya berbuah di bulan Desember aja. Tapi dia harus melakukan sepanjang tahun hidup. Dan ini menjadi hal yang menurut saya, bukan sesuatu yang sulit. Karena anak-anak Tuhan itu, ya seperti barang-barang dagangan di etalase. Setiap orang melihat mengamat-amati. Bila bagus dan baik akan ditiru. Bila tidak baik, maka kita akan mendapatkan umpatan. Dan yang sering mendapatkan umpatan, yaitu Tuhan kita. Nah, kembali kepada firman Tuhan, dari Titus ini dikatakan bahwa Yesus Kristus dengan hadirnya di dunia, dia menyelamatkan kita, dia berusaha membentuk sebuah persekutuan yang bebas dari kejahatan, menguduskan umatnya supaya mereka rajin berbuat baik. Jadi orang-orang Kristen, Bapak Ibu dan saya terpanggil sebagai bentuk lahir baru, yaitu bisa berbuat baik. Jadi kalau kita bisa berbuat baik itu, saya percaya bahwa ada banyak hal juga yang baik mengikuti Bapak, Ibu, dan saya. Kalau kita bisa melakukan hal-hal benar, saya percaya ada banyak hal benar juga yang datang dalam hidup kita. Saya mempunyai contoh yang sangat subjektif dari saya, saudara-saudara. Artinya pendapat saya, orang benar itu selalu mencari kebenaran. Tapi orang yang suka berbuat salah selalu mencari kesalahan orang lain. Ya, selalu mencari kesalahan orang lain. Sehingga mari kita semua izin kita bisa berbuat benar, melakukan hal-hal yang sekiranya ini mendorong orang untuk mendapatkan sukacita Tuhan.
Natal Kristus adalah Natal yang disampaikan oleh Allah kepada dunia, yang tadinya dipenuhi dengan kekelaman, dikuasai oleh banyaknya dosa, maka lahirnya Yesus telah merubah sistem kehidupan dunia. Bahkan sampai perkembangan iman sampai hari ini pun, tidak pernah Kristus kalah dengan dunia ini. Dengan adanya COVID-19 yang sudah hampir 20 bulan sekian ini, ya, maka saya secara pribadi melihat justru firman Allah tersampaikan sampai ke ujung-ujung bumi melalui media, ya, Zoom ataupun internet yang kita punya. Justru di 20 bulan belakangan ini, saya melihat ada banyak kesadaran anak-anak Tuhan, perkembangan iman yang jauh lebih baik, ya, supaya dengan demikian kita pun boleh menjadi penyampai-penyampai firman Tuhan. Rajin beribadah, karena Tuhan telah membuat sebuah kehidupan, ya, persekutuan yang dia perjuangkan sendiri. Besok lusa ketika Yesus kembali datang ke dunia, semua yang beriman seperti bapak-bapak, ibu-ibu ini akan mendapatkan warisan kehidupan kerajaan surga. Di masa pandemik ini saya menguburkan juga cukup ataupun beberapa orang. Saya cuma mau bilang, sesehat-sehatnya saya dan saudara-saudara, berapapun panjang umur Bapak Ibu dan saya, sekali waktu pasti mengalami kematian. Nah, ini harus mempersiapkan diri, ya. Supaya jangan ada orang yang pikir dia akan hidup 1000 tahun lagi ke depan. Yang sekiranya saya belum layak kepada Tuhan, saya harus berubah menjadi layak kepada Tuhan. Sehingga besok jam kematian adalah jam di mana saya ditinggikan, diangkat oleh Tuhan, bukan direndahkan. Nah, ini penting, ya. Orang yang meninggal selalu ditaruh di dalam tanah liang lahat, kuburan. Tapi saya percaya jiwa kita, Yesus mengangkatnya. Jangan sampai kehilangan kewibawaan. Karena firman Tuhan, kalau selama masih ada di hidup Bapak, Ibu, dan saya, dia akan terus memberikan kepada kita bagaimana cara hidup yang benar. Ini kita usia dikatakan lansia. Saya bilang kepada bapak-bapak, ibu-ibu di sini, ya, di sorga itu kan yang ada cuma dengar firman Tuhan. Maaf, di sorga itu yang ada kan cuma puji-pujian. Tidak lagi dengar firman Tuhan yang dihotbahkan oleh para hamba-hamba Tuhan. Di sorga itu kan bahasa gampangnya seperti Wahyu bilang, hanya ada puji-pujian. Kenapa enggak dengar khotbah Pak Pendeta? Karena kita sudah jumpa dengan Yesus, firman yang hidup. Jadi di sana cuma nyanyi, puji-pujian. Nah, saya mengharapkan Bapak Ibu yang belum bisa baca not, dari sekarang baca not. Yang belum bisa nyanyi, nyanyi dari sekarang. Jangan sampai di surga juga masih remedial terus. Yang punya, saya nggak bilang punya talenta ya, orang-orang Kristen harus bisa nyanyi di gereja, bisa nyanyi di rumah. Jangan ada yang beralasan, aduh Pak Pendeta, Bu Pendeta saya nggak bisa nyanyi. Itu sama saja tidak menghargai kuasa Tuhan dalam dirinya. Jangan sampai nanti besok pita suaranya dibalik, nah hilang suaranya, baru nyesel. Gitu kan ya. Sehingga kalau sekarang ini nyanyi, nyanyilah. Kelahiran Yesus diiringi dengan pujian dari sorga. Tentara, para malaikat, bala tentara sorga bernyanyi. Injil Lukas 2:14, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dunia yang penuh kekelaman, dingin dan gelap hingar-bingar. Perubahan dari para gembala, para majusi, Herodes sekalipun, berubah perangainya. Yang namanya para gembala percaya, rakyat jelata baik percaya, ada juga yang nggak percaya, yaitu Herodes. Saya tidak mau mengatakan diri saya dan saudara-saudara Herodes. Tapi kalau kita dengar firman Tuhan harus berubah. Ya, jadi bapak-bapak, kalau mau sukacita banyak nyanyi ya di gereja. Ya, seorang bapak protes sama pendeta, penatua, dan diaken. Ini gimana sih Pak Pendeta, penatua, diaken? Hari Minggu ini kok pujian baru semuanya. Semua pujian baru. Satu pun nggak ada yang saya tahu. Akhirnya kami rapat, ternyata hasilnya bukan puji-pujiannya yang baru. Tapi Bapak itu yang baru ke gereja. Makanya dia nggak tahu puji-pujiannya. Ya, mohon kita semua dikoreksi. Lagu-lagu duniawi kita ingat. Lagu-lagu pop zaman dulu tahun 60-an, 70-an, bapak-bapak, ibu-ibu masih hafal. Masa lagu Kidung Jemaat, NKB, PKJ nggak bisa.
Saya juga senang lagu duniawi, lagu-lagunya indah semua, ya. Andaikan kau datang kembali, jawaban apa yang kan ku beri? Itu kita pasti ingat. Saya senang lagunya, ya. Tapi alangkah jauh mungkin lebih hebat ketika saudara-saudara nyanyikan pujian untuk Tuhan, ya kan ya? Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Tumor hilang, kanker mati, sakit kepala musnah, darah kental berangkat, tensi normal, itu puji-pujian. Sukacita. Amin. Ya, itu puji-pujian. Itulah pekerjaan puji-pujian. Saudara-saudara tidak boleh mengingkari itu. Itulah Yesus hadir, bukan hanya memberikan keselamatan bagi kita, tapi kita yang hidup, yang masih menapaki di bumi ini, diberikan sukacita. Supaya apa? Hidup kita nggak gelap. Saya dan saudara-saudara tidak lagi gamang ya untuk melihat masa depan. Orang bilang kita udah tua, nggak ada. Tua itu hanya hitungan umur, tambahan bilangan-bilangan umur. Tapi sehat, kuat, sejahtera, itu adalah anugerah dari Tuhan. Jadi, mari orang-orang tua kita semua sehat. Ibu saya ada di sebelah sini, di rumah saya. Beliau sudah 84 tahun. Pagi-pagi kami masih bisa berdua, itu ke kebun. Ibu saya masih bisa mencangkul dengan gaya orang tua, membersihkan rumput-rumput di kebun. Kenapa? Saya bilang sama mama saya, Mam, umur 84 itu cuma jumlah takaran hitungan manusia. Tapi sehat, kuat, itu anugerah dari Tuhan. Jadi, saya bawa mama saya berapa bulan yang lalu untuk cek jantung, semua organ tubuhnya dalam, semua bagus. Dokter sampai bilang, Pak, ini ibu-ibu ini apa rahasianya kok sehat sekali? Ya, saya bawa khusus untuk cek jantungnya, bagus semua, aliran darahnya hebat. Saya bilang mama saya suka nyanyi, mama saya suka bekerja kebun. Dan saya cuma mau bilang kepada saudara-saudara, teman-teman pelayan saya ini, di Natal Kristus ini mari kita betul-betul ya melahirkan kehidupan yang baru. Hilangkan dari pikiran saya dendam sama orang lain. Hilangkan malas di dalam melayani akan Tuhan. Sehingga ketika semua kita mempunyai kehidupan yang benar-benar baik, maka sukacita yang lahir di tengah-tengah kekelaman ini ya telah membuat saya dan saudara-saudara ya menjadi milik Tuhan. Sehingga apa yang menjadi sukacita yang paling besar, tidak up and down, yaitu keselamatan. Bapak, Ibu, dan saya telah menerima anugerah selamat. Ingat, keselamatan ini bukan mau kita, tapi itulah anugerah Tuhan. Maka Yesus katakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Maka pendosa seperti saya, dan juga saudara-saudara, mendapatkan anugerah sukacita besar, yaitu diselamatkan jiwanya oleh Tuhan. Dia jamah, oh dia jamah, dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah, dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Jadi jamahan Tuhan itu membuat kita ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, maka penuh sukacita. Yesus sudah menguduskan kita sebagai umat milik kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Jadi kalau ada orang-orang datang minta pertolongan kepada saudara-saudara, jangan dihardik, bilang kembali aja besok. Padahal yang diminta ada pada kita. Mari kita memberi. Ya, di bagian ketiga yang terakhir, renungan Natal untuk saudara-saudara, orang-orang tua, ya, kita semua yang sudah berumur ini, mari terus kita rajin di dalam kegiatan-kegiatan gereja. Karena semakin banyak saudara-saudara mengikuti kegiatan gereja, ya, saudara-saudara akan mempunyai dampak yang banyak. Artinya saya bilang, kalau semakin banyak bukan berarti kalau ada paduan suara, saya ikutin semuanya.
paduan suara sangkakala, seruling bambu, saya ikut semua. Enggak. Kita memilah-milah yang terbaik buat saya, yang akan menyegarkan saya, dan saya akan menyegarkan orang lain, itu yang akan saya ikuti. Sehingga firman Tuhan di Natal kita, di Natal Kristus hari ini, untuk jemaat Tuhan GKI Buaran, untuk para Bapak Ibu yang lanjut usia, tetap mempunyai energi, tetap mempunyai semangat untuk terus berkarya bagi Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa dia memberkati saudara-saudara untuk melihat anak-anak dari anak-anak yang saudara-saudara punya. Artinya sampai kita jadi opa, oma, kakek, nenek, dan yang lain sebagainya. Sehingga tidak ada masa ataupun yang membuat saya dan saudara-saudara menjadi ketar-ketir, takut berhadapan dengan hidup ini. Saya percaya kita semua baik-baik saja, sehat-sehat saja, dan selama kita masih selama kita ada di dalam pemeliharaan Tuhan, nggak usah menjadi kegentaran bagi kita. Dia akan menghadirkan segala apa yang menjadi kebutuhan kita. Jadi yang sehat-sehat saja, yang kuat-kuat saja, ya kita betul-betul mempunyai energi positif yang datangnya dari Tuhan. Sehingga mau mengakhiri renungan ini, saudara-saudara, ya saya berkhotbah cukup 25 menit saja. Ya, karena banyak pesanan dari gereja-gereja di luar sana juga. Pak Nyoman, kalau khotbah nggak usah panjang-panjang ya di jemaat kami. Oh ya, kenapa nggak boleh panjang-panjang? Ya karena pada prinsipnya anggota-anggota jemaat udah ngerti firman Tuhan kok Pak. Katanya, oh iya. Itulah manusia kita tuh unik dan aneh. Dengar khotbah yang panjang nggak mau. Tapi kalau titip doa ke pendeta, minta umur panjang. Ya, dengar khotbah yang panjang nggak mau. Tapi kalau mau titip doa ke pendeta, minta umur panjang. Sehingga hari ini Tuhan kasih umur panjang. Natal Kristus datang memberikan pengampunan. Orang tanya Pak Nyoman, katanya konon para ahli, teolog, para arkeolog, bilangnya Natal Kristus bulan Mei dan Juni. Nggak usah dipusing-pusingkan lah, mau di bulan Juni kayak bulan apapun juga. Yang paling bagus sekarang kita rayakan di bulan Desember. Karena sebagai Tuhan, penebus dosa manusia, tepat di bulan Desember tanggal 25. Kenapa begitu Pak Pendeta? Karena dia mau mengampuni dosa manusia yang dibuat dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember sampai tanggal 24. Begitu 24 malam Natal, itu orang Kristen semua hidupnya kudus. Nyanyinya pun lagu malam kudus. Maka dalam 365 hari 1 tahun, kita hidup kudus 7 hari. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Begitu menjelang tahun baru, ya, mau sambut tahun baru, cuma minum minuman air teh, itu anak-anak kecil. Kalau sambut tahun baru minum kopi, itu kakek nenek, opung-opung itu. Ya, makanya dunia menyambut tahun baru minumnya apa? Ambil topi miring, pang minuman topi miring. Ya, begitu selesai kepalanya miring. Belum puas dari topi miring, ambil cap tikus, hantam lagi cap tikus, pang selesai. Selesai langsung jadi tikus yang kepalanya miring. Sehingga baru 1 Januari aja udah banyak orang berbuat dosa. Tapi tidak dengan kita. Kita harus makin dekat dengan Tuhan. Karena waktu kehidupan Bapak, Ibu, dan saya, kita nggak tahu kapan berhenti. Karena terakhir saya mau bilang, kematian menyisakan 3 misteri. Pertama, kita nggak tahu kapan kita mati. Yang kedua, kita nggak tahu penyebab kita mati. Yang ketiga, kita nggak pernah tahu tempat di mana kita mati. Sehingga kalau masih hidup, mari bersejahteralah. Selamat Hari Natal, teman-temanku, saudara-saudaraku di GKI Buaran, khususnya para lansia. Saudara-saudara sehat dan kuat. Percayalah, umur itu hanya hitungan manusia. Kekuatan itu datangnya dari Tuhan. Mari tetap bergairah. Tetap hadirkan sukacita. Jauhkan segala bentuk kegelisahan dan kecemasan. Banyak bernyanyi, terus berdoa, rajin beribadah. Tuhan pasti karuniakan kesehatan, umur panjang buat kita. Tuhan memberkati kita. Amin.
Bapak-bapak, ibu-ibu, opa dan oma di mana saja. Keadaan yang membuat kita harus merayakan Natal dan belum bisa bertemu bersukacita di gereja. Tetapi dengan iman kita percaya bahwa Tuhanlah yang akan datang ke rumah kita masing-masing. Dimanapun kita saat ini berada, dan walaupun belum dalam suasana malam Natal, tapi inilah Natal lansia kita, yang kita syukuri, yang kita amini, yang kita rayakan dari tahun ke tahun. Berbahagialah Opa dan Oma, senang, gembira, bersyukur apa ada. Untuk itu, silahkan dipersiapkan lilin masing-masing. Dan kita akan menyanyikan lagu Malam Kudus dengan berdiri bersama-sama. Mari kita berdiri.
Oke, baik, terima kasih. Saudara-saudara, mari kita menaikkan doa-doa kita. Bapa yang maha baik, Bapa yang maha kudus, kami bersama-sama hadir di hadapan-Mu saat ini dengan segala keberadaan kami. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami boleh merayakan Natal bersama dengan saudara-saudara kami pada saat ini. Tuhan, kami ingin berdoa untuk para orang tua kami, para oma, opa, bapak dan ibu kami. Tuhan yang kiranya juga boleh menghadirkan cinta kasih-Mu, anugerah-Mu di dalam setiap hati dan pikiran setiap saudara-saudara kami. Agar sukacita-Mu itu terus tinggal tetap, agar sukacita-Mu itu juga terus kami bagikan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Agar kebaikan Tuhan yang Kau hadirkan dalam hidup kami, juga boleh kami teruskan kepada orang lain, sehingga orang lain pun juga boleh meneruskan kepada sesama mereka juga. Kami doakan juga untuk anak-anak kami, cucu-cucu kami, orang-orang muda di tengah keluarga kami, di tengah keluarga gereja kami, dalam pekerjaan mereka, dalam studi mereka, Tuhan yang juga tetap menolong dan memberkati mereka. Kami berdoa untuk para orang tua kami dalam usia yang tidak muda lagi. Ada keluhan, kelemahan fisik kami, ada keluhan oleh karena kelemahan tubuh kami. Tetapi biarlah kami tidak berhenti dan berfokus pada kelemahan-kelemahan kami. Tetapi kami fokus pada kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah kami terima sejak kami lahir sampai dengan saat ini, sehingga kami tetap memuji dan memuliakan Tuhan. Kami berdoa juga untuk gereja kami, bahkan gereja Tuhan di seluruh dunia, di bulan Desember ini, dalam pergumulan pandemi, dalam pergumulan kami juga ingin merayakan Natal. Tuhan, jangan biarkan kesukacitaan, kegembiraan itu lenyap dari hidup kami. Tetapi kami tetap menemukan sukacita itu dalam situasi yang penuh dengan keterbatasan ini. Kami juga berdoa Tuhan dalam situasi pandemi yang hadir di seluruh dunia. Seperti firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa itu tidak akan menghentikan firman-Mu untuk terus bekerja. Akan ada lebih banyak orang yang diperjumpakan dengan Tuhan dalam situasi pandemi ini. Kami doakan juga untuk para pemimpin dunia, mereka para pengambil kebijakan. Tolonglah mereka untuk mereka memilih dan memutuskan untuk kebaikan seluruh umat manusia di bumi ini. Kami secara khusus berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, mereka yang berjuang dengan kesembuhan. Kami memohon ingatkan kepada mereka perjalanan hidup Yusuf dan Maria. Ketika Tuhan memilih Yusuf dan Maria untuk menjadi alat-Mu, untuk menjadi sarana untuk lahirnya juru selamat. Tetapi justru kami mengingat Yusuf dan Maria yang mengalami kesendirian di kandang domba. Mereka berdua bersama dengan bayi Yesus mengalami kesepian. Tapi Tuhan, kesendirian itu adalah awal untuk mereka menghayati anugerah yang terbesar bagi dunia. Biarlah Tuhan, ketika saudara-saudara kami diizinkan mengalami sakit, mereka juga boleh bergumul, mereka juga boleh berjuang, mereka juga tidak menyerah, dan kami mohon Allah yang juga boleh menghadirkan pertolongan-Mu bagi saudara-saudara kami. Hari ini juga kami berdoa untuk Pendeta Nyoman dalam pelayanannya di tengah-tengah kami, maupun dalam pelayanan di tempat lain. Tuhan yang akan terus memperlengkapi, Tuhan yang akan terus menolong, sehingga kehadiran Pendeta Nyoman beserta dengan keluarga juga boleh menjadi alat-Mu untuk memperjumpakan banyak orang. Kami berdoa juga untuk setiap kami yang boleh hadir dalam perayaan Natal lansia pada saat ini. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami
yang tidak bisa hadir karena satu dan lain hal. Tuhan, hadirkanlah sukacitamu dalam setiap kami dan juga setiap saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir. Terima kasih. Ada banyak pokok doa yang tersembunyi di dalam hati kami. Namun, kami percaya Engkau yang melihat sebelum kami bahkan mengatakannya. Ajarkan kami untuk terus menjadi anak-anak-Mu yang terus berproses belajar, menjadi murid-Mu yang setia, menjadi alat-Mu untuk menerima anugerah berkat Tuhan, sekaligus menjadi penerus berkat Tuhan bagi banyak orang. Dalam nama Kristus Yesus Juru Selamat kami, yang telah lahir, yang telah menyelamatkan dunia, kami naikkan seru doa kami. Amin. Pak Nyoman di-unmute dulu. Peristiwa Natal memperdengarkan lagi kasih Tuhan. Hadirnya firman yang hidup demi keselamatan kita. Kita diutus untuk menjadi saksi Natal bagi dunia. Kita diutus untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Kita diutus untuk saling berbagi. Inilah Natal yang sejati. Inilah anugerah keselamatan yang sejati. Tuhan menginginkan kita dalam iman dari hari ke hari. Amin. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk mengambil saat teduh sejenak. Dipersilakan pada Bu Vera.
Salam, puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan, berkat anugerah kasih-Nya yang tak berkesudahan pada kita. Pada Natal dan Lansia ini, saya selaku Ketua Komisi Dewasa mengucapkan sepatah dua kata. Yang saya hormati Pak Nyoman selaku pemberitaan firman, yang saya hormati Pendeta Suhud, Pendeta Nunu, yang saya hormati Ketua Majelis, pendamping Komisi Dewasa, dan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang saya kasihi. Berkat kasih Tuhan, kita bisa merayakan Natal pada siang hari ini. Selama kita di Komisi Dewasa, banyak suka duka, terlebih di tahun ini, banyak teman-teman kita yang sudah dipanggil Tuhan. Saya berterima kasih kepada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, telah semangat untuk mengikuti Natal Lansia pada pagi hari ini, walaupun melalui Zoom. Tetapi kami percaya semua kita sukacita untuk menyambut di tahun 2021 ini dengan kelahiran Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Kiranya kita di tahun 2022 bisa kembali ke gereja, bersukacita, memuji, memuliakan nama-Mu. Khotbah Pendeta Nyoman, mari kita selalu memuji, memuliakan nama-Mu, dan ambil bagian dalam pelayanan di ladang-Mu. Kecil apapun talenta kita pasti ada artinya. Terima kasih ya, sekali lagi saya ucapkan pada panitia yang duka kami bisa melaksanakan kebaktian Natal pada tanggal 18 ini. Terima kasih panitia telah bersama-sama kita untuk menyelenggarakannya. Banyak suka duka, tetapi saya selaku Ketua Komisi Dewasa, tanpa bantuan saudara-saudara saya, rekan-rekan saya di Komisi Dewasa, saya tidak bisa bekerja sendiri. Semoga kita di hari-hari yang akan datang bergandengan tangan untuk saling mendukung dalam segala hal. Sekecil apapun talenta kita pasti ada artinya. Terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Semoga kita sehat-sehat di hari-hari yang akan datang. Dan di tahun 2022 kita bisa berkumpul di Komisi Dewasa untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Salam kasih, salam sehat. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih juga Pak Nyoman. Terima kasih Pak Nyoman. Ya, sama-sama. Terima kasih semua Bapak Ibu, Om Opa. Ya. Salam sama Opa yang hebat itu. Siap, siap. Terima kasih. Ya, kita akan foto terlebih dahulu. Oh, kita mau nyanyi dulu ya, Jan? Kita nyanyi Selamat Hari Natal dulu. Selamat Hari Natal. Ya, Bapak Ibu boleh buka mic-nya, kita nyanyikan bersama-sama. Ya, Pak. Mulai. Selamat Hari Natal. Musiknya, Kak. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru bagimu sekalian.
Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Seru ya nyanyinya ya. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Kami bagimu sekalian, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Kesempatannya kan jarang. Kita mau pergi kemana nih, Yung? Baik, Bapak Ibu, kita akan berfoto terlebih dahulu. Iya, Mbak. Silahkan dibuka kameranya. Tolong foto saya yang bagus ya, Mbak. Yang paling top. Ada Kak Toar, Maaf, saya Kak nggak bisa Jowa, buka. Bu Deli, Bu Deborah. Bu Anti lagi error kameranya. Oke, baik. Ya, mari Bapak Ibu kita siap berfoto. Siap. Siap. Vincent kok hilang? Chen? Lagi Chan. Ada. Hitam. Oke. 1, 2, 3. Ya, satu lagi Bapak Ibu. Siap. Bebas, Mbak. Bebas. 1, 2, 3. Sebentar. 1, 2, 3. Udah belum, Mbak? Pegel nih. Bentar. Aduh. Oke. Selamat Natal, Bapak Ibu. Selamat Natal. Selamat semuanya. Sehat dan semangat terus. Terima kasih Pak Nyoman. Terima kasih Pak Nyoman. Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Sahala. Bu Selfie. Terima kasih Bu Hena. Dadah. Selamat Natal Bu Selfie. Bu Elena, selamat Natal. Dadah, selamat Natal. Sama ditunggu kirimannya ya, kiriman kuenya. Iya. Selamat Natal semua. Bu Anita. Selamat Natal, Bu Anita. Tuhan berkati. Natal Bu Ruth Helena. Ayo. Lebih ramai lah hari ini.